Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, sambil danit i'tikaf la masjid, kita lanjutkan kembali pengajian tasawuf kita, yang mana Imam Ghazali menjelaskan bahwa syaitan adalah musuh bagi kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah merupakan benteng kita daripada syaitan. Maka syaitan yang merupakan musuh akan selalu berusaha untuk dapat masuk ke dalam benteng tersebut. Sebagaimana musuh yang zahir akan berusaha untuk masuk ke dalam benteng dari sebuah kerajaan apabila musuh itu ingin menguasai kerajaan tersebut, ingin meruntuhkan kerajaan tersebut. Begitu juga syaitan, dia akan terus berusaha untuk masuk ke dalam hati kita melalui benteng, ke dalam diri kita melalui hati yang merupakan benteng. Maka hati ini perlu kita jaga. Nah, menjaga hati, menjaga benteng, artinya menjaga celah-celah yang dapat dimasuki oleh syaitan, bisa pintu atau apapun. Nah, maka menjaga pintu atau celah-celah daripada hati tidak mungkin dilakukan kecuali kita harus mengetahui dahulu mana pintu atau celah-celah daripada hati kita yang dapat dimasuki oleh syaitan. Sebahagian telah kita baca malam minggu yang lalu, ada dua bahagian, yaitu pintu-pintu atau celah-celah daripada benteng hati yang dapat dimasuki oleh syaitan adalah sifat kita, sifat seorang hamba, kata Imam Ghazali. Dan sifat kita ini banyak. Nah, di antaranya yaitu ghadab dan syahwat, marah dan keinginan. Jadi keinginan, marah merupakan sifat seorang hamba yang bisa digunakan oleh syaitan untuk masuk memperdaya seorang hamba tersebut. Maka apabila seorang hamba sudah marah, maka akalnya akan menjadi lemah, digunakanlah oleh syaitan untuk menyerang, sehingga seseorang yang dalam keadaan marah, dia akan dipermainkan oleh syaitan sebagaimana bola dipermainkan oleh anak-anak. Yang kedua, celah yang kedua yang dapat digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam hati kita, yaitu hasad dan hars, dengki dan rakus. Dua sifat ini juga digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Karena apabila kita sudah dengki, apabila kita sudah merakus terhadap sesuatu, maka syaitan akan membuat indah sesuatu yang ingin kita dapatkan di mata kita. Sehingga kita akan berusaha untuk mendapatkannya, sekalipun sesuatu itu kadang-kadang adalah merupakan hal yang mungkar, hal yang maksiat. Faqad rawa anna Nuhan alaihi salam lamma rakabas safinah wa hamala fiha min kulli zawjaini isnain kama amarahu Allah taala fara'a fis safinati syaikhan lam ya'rifhu. Sungguh telah diriwayatkan bahwa sungguh Nabi Nuh alaihi salam, manakala beliau telah mengendarai safinah kapal,
dan membawa di dalam kapal beliau itu daripada tiap-tiap makhluk dia sepasang-sepasang, zaujain isnain, sepasang, sebagaimana perintah Allah Ta'ala. Beliau melihat di dalam kapal beliau ada seorang tua yang tidak beliau kenal. Ada orang tua yang tidak beliau kenal. Faqala lahu Nuh ma adkhaluk. Nabi Nuh bertanya, apa yang membuat Anda masuk ke dalam kapalku? Faqal, maka orang tua ini berkata, dakhaltu li usiba quluba ashabika fatakunu qulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'ak. Aku masuk ke dalam kapalmu hai Nuh untuk menguasai hati para sahabat-sahabatmu, sehingga hati mereka itu akan bersamaku walaupun badan mereka bersamamu. Faqala lahu Nuh ukhruj minha ya adu wallah fa innaka la'in. Nabi Nuh berkata, keluarlah daripada kapalku wahai musuh Allah, sesungguhnya engkau terlaknat. Para jamaah, maknanya orang tua yang dimaksud yang tidak dikenal oleh Nabi Nuh yang ada dalam kapal Nabi Nuh ini adalah iblis yang menyerupakan dirinya sebagai seorang tua. Di saat yang genting seperti itu, di mana manusia yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh tidak banyak, sedangkan yang lain yang tidak mau masuk ke dalam kapal Nabi Nuh semua telah ditenggelamkan oleh banjir, iblis masih berusaha untuk menggoda manusia. Tidak berputus asa iblis. Walaupun padahal orang-orang yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh adalah orang-orang yang beriman, yang menjadi pengikut Nabi Nuh yang imannya sudah kuat. Tapi iblis tidak berusaha. Terus dia ingin menggoda. Walaupun menurut iblis badan mereka bersama Nabi Nuh. Tapi iblis akan membuat hati mereka bersama iblis. Boleh jadi badan kita di tempat taat kepada Allah. Tapi hati kita kadang telah dikuasai oleh iblis. Kalau umpama kejadian ini pada kita. Nah, faqala lahu iblis, maka iblis berkata bagi Nabi Nuh, khamsun uhliku bihinnan nas wa sauhaddisuka minhunna bisalasin wa la uhaddisuka bi isnatain. Ada 5 perkara wahai Nuh yang aku menghancurkan manusia dengan 5 tersebut. Akan aku ceritakan kepadamu dari 5 itu 3 perkara, tetapi aku tidak akan bercerita tentang 2 perkaranya lagi. Fa'auhallahu ila Nuh, maka Allah menurunkan wahyu kepada Nuh, annahu la hajata laka bisalasi falyuhadditsuka biisnatain. Bahwa engkau Nuh tidak membutuhkan cerita yang 3 perkara itu, tapi yang engkau butuhkan yang 2. Nah, maka faqala lahu Nuh berkata kepada iblis, ma isnatain. Apa yang 2 yang engkau sembunyikan? Faqal, maka iblis berkata, humallatani la tukadzibani humallatani la tukhlifuni bihima uhlikun nas. 2 perkara itu, kata iblis, adalah 2 hal yang tidak membuat aku kecewa dan 2 hal yang tidak pernah membuat aku gagal. Dengan 2 hal itu aku dapat menghancurkan manusia, kata iblis. Al-harsu wal hasadu. Apa 2 hal itu? Al-harsu wal hasadu, yaitu loba, rakus dan hasad, dengki. Artinya sifat rakus dan sifat dengki adalah 2 hal yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kita umat manusia. Nah,
Fabil hasadi, masih kata iblis, lu'intu wa ju'iltu rajiman. Dengan sebab sifat hasad, aku dilaknat oleh Allah dan dijadikan aku oleh Allah termasuk makhluk yang terkutuk, kata iblis. Dengan sebab sifat hasad. Karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia hasad. Dengki terhadap Nabi Adam, merasa Nabi Adam lebih diperlakukan istimewa daripada dia, sehingga dia dengki, tidak mau sujud. Dengan sebab itu Allah kutuk iblis menjadi makhluk yang terkutuk. Maka iblis akan membuat kita terkutuk juga dengan sifat hasad tersebut. Maka hati-hati, jaga celahan itu agar jangan dimasuki oleh iblis dan tentaranya yaitu syaitan. Kita jaga celah hatinya, baik muncul celah itu. Tutup rapat-rapat hati kita agar tidak muncul hasad yang bisa digunakan oleh syaitan untuk masuk. Nah, wa ammal harsu fa innahu abihu li adamal jannata kullaha illa syajarah fa usibtu hajati minhul hars. Adapun hars yaitu rakus, sifat rakus, sesungguhnya Allah telah membolehkan kepada Adam surga seluruhnya kecuali hanya satu batang pohon kayu, yaitu kita sebut kayu khuldi. Kata Allah, fala taqraba wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan wahai Adam dan Hawa, kalian mendekati pohon ini karena kalian akan menjadi orang yang zalim. Artinya Allah larang Nabi Adam untuk mendekati pohon yang dimaksud, yaitu pohon khuldi. Lain semua Allah. Tapi kata iblis, fa usibtu hajati minhu al-hars. Maka aku dapat menyampaikan hajatku, keinginanku terhadap Adam oleh sebab hars, rakus. Artinya iblis memasukkan ke dalam diri Nabi Adam sifat rakus. Sehingga dengan kerakusan Nabi Adam lupa terhadap larangan Allah untuk tidak mendekati pohon khuldi. Maka Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dalam surga, dari dalam surga. Maka hati-hati para jemaah, bisa juga iblis masukkan sifat rakus itu ke dalam hati kita, kemudian Allah keluarkan kita dari kelompok orang-orang yang taat kepada Allah. Bisa Allah coret kita. Wa minha asyaba'u minat ta'am wa in kana halalan safian. Sebahagian daripada sifat hamba yang merupakan pintu hati yang dapat dimasuki oleh iblis adalah kenyang terhadap makanan. Asyaba'u minat ta'am. Kenyang terhadap makanan. Perut yang kenyang. Wa in kana halalan safian. Sekalipun makanan yang kita konsumsi itu halal lagi bersih. Nah, maka tidak cuma kita harus hati-hati dari makanan yang haram, tapi dari makanan yang halal pun harus kita waspadai. Boleh kita makan, kulu wasyrabu kata Allah, tetapi wala tusrifu. Makan dan minumlah kata Allah, tetapi jangan berlebihan. Berlebihan inilah yang disebut dengan syaba'u, kenyang. Maka kenyang, perut yang kenyang bisa digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam hati. Karena perut yang kenyang adalah merupakan celah pintu dari benteng hati. Kenapa bisa demikian? Fa inna syaba'a yuqawwi syahawat. Karena rasa kenyang itu dapat menguatkan keinginan. Kalau perut kenyang, banyak sekali timbul keinginan. Letat de, menyoprut tro. Tapi menyoprut de, hana lehun. Ke makanan takai pulain.
Tapi menyoprut ra lethat hun. Lethat keinginan. Wahia aslihatus syaitan. Padahal syahwat, keinginan-keinginan itu adalah merupakan senjata syaitan. Keinginan-keinginan kita nyonya sehari-hari adalah merupakan senjata syaitan. Faqad ruwiya anna iblisa dhahara li Yahya alaihi salam. Maka sungguh diriwayatkan bahwa iblis pernah menampakkan diri kepada Nabi Yahya alaihi salam. Fara'a alaihi ma'alikun min kulli syai'. Maka Nabi Yahya melihat pada iblis ada pengail-pengail dari tiap sesuatu. Jadi iblis itu dilihat oleh Nabi Isa membawa pengail. Pengail ngencut-cut. Lagi urung cut sawit kena ya. Ngencut-cutnya. Banyak sekali pengail yang dibawa oleh iblis. Faqala lahu ya iblis ma hadhihi ma'alik. Maka Nabi Yahya berkata kepada iblis, hai iblis, untuk apa pengail-pengail ini? Qal iblis menjawab, hadhihi syahawatil lati usibtu biha bani Adam. Ini adalah syahwat-syahwat. Keinginan-keinginan yang aku dapat menguasai dengannya anak Adam. Jadi keinginan-keinginan, syahwat-syahwat kita nyonyo adalah pengait dari iblis. Yang jut icut kita nyonyo ngatranyan. Sehingga anak Adam bisa dikuasai oleh iblis. Tanya munyo tajak lampu sawit, munyo hanang yang ngencutnya, hanjut tak kuasai buah sawitnya kan? Hanjut. Tapi bandang ngencutnya, tacut buah sawit, rot umiyuk, jut tak pulau. Nyan ngenicut kita nyonyo oleh iblis. Pengait jih adalah syahwat. Keinginan-keinginan. Maka tahan keinginan. Faqala fahalli fiha min syai'. Maka Nabi Yahya berkata, maka adakah bagi aku fiha padanya ma'alik pengait min syai' daripada sesuatu? Maksudnya Nabi Yahya bertanya, apakah aku juga bisa terkena dengan pengait tersebut? Qal iblis berkata, rubbama syaba'ta fasyaghalnaka anis salah wa anidz dzikr. Suatu ketika engkau pernah kenyang, kata iblis, maka aku lupakan, aku lalaikan, aku sibukkan engkau daripada salat dan daripada zikir. Artinya Nabi Yahya pun rupanya pernah terkena pengail daripada iblis. Apa? Syaba, kenyang. Pernah suatu kali Nabi Yahya kenyang. Sehingga dengan kekenyangan tersebut beliau dilalaikan oleh iblis daripada salat dan daripada zikir. Paling kurang dibuat beliau terlambat salat. Atau lupa atau tidak sanggup lagi berzikir. Karena sebagaimana telah kita bahas para jemaah, bahwa kenyang perut akan membuat mata menjadi berat, mengantuk. Karena apabila perut sudah kekenyangan, udara yang ada di dalam perut, karena posisi perut seharusnya terbagi kepada 3. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara. Apabila terlalu banyak makanan, maka yang akan keluar dari tempatnya udara, naik dia ke otak. Udaranya ke otak, kena obak mata, mempengaruhi mata, sehingga mata menjadi berat. Di saat mata berat, maka kita akan tertidur. Kalau kita tertidur, pasti kita akan tidak berzikir. Kedua berzikir. Lalai kita, tidak lagi berzikir. Inilah yang digunakan oleh syaitan, oleh iblis. Qal Nabi Yahya berkata, fahal ghairu dzalik. Adakah yang selain itu? Bertanya Nabi Yahya ba iblis, puna lom lain yang pernah genang lom? Qal la. Iblis berkata tidak.
Rupanya Nabi Yahya tok 3 kenang. Nah, qal Nabi Yahya berkata, wallahi alayya alla umli'a batni minat ta'am abadan. Demi Allah, wajib terhadapku bahwa aku tidak akan pernah lagi memenuhkan perutku daripada makanan selama-lamanya. Nabi Yahya bersumpah untuk tidak lagi kenyang. Faqala lahu iblis, dan iblis pun berkata kepada Yahya, wallahi alayya alla unsiha musliman abadan. Demi Allah juga terhadapku, aku tidak akan lagi memberi nasihat kepada orang muslim selama-lamanya. Iblis pun mutumpah. Nabi Yahya mutumpah hang tro gele, iblis pun mutumpah hai nasihat urang le. Nya jet ke keterangan, jet ke dalil, ke bukti bagi kita orang-orang yang beriman bahwa perut yang kenyang bisa digunakan oleh iblis untuk membuat kita lalai atau jatuh kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka hati-hatilah. Tanya biasa dengan karena sifat rakus muno, kita pajuh makanan pulau maajakap tajak bak kanduri makanan pri, ya kan? Munyo yang bayu home lah, mungkin mudun wajud karena sesuai dengan isi dompet. Nyo yang pri nunggu. Mata de teso, ta sente lepat yang pat yang mangat nah. Udung horot idu, rendang horot idu. Kan nyan ta sente na nyo kan. Yang na yang mangat ta sente pat yang na ta joy mah. Ya hati-hati. Jangan biasakan demikian para jemaah. Jangan biasakan yang demikian. Selain dapat merusak kesehatan, secara kesehatan pun tidak bagus terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Karena kita sehat itu bukan karena banyak konsumsi makanan, tapi karena kualitas makanan yang kita makan itu banyak, bagus. Jadi bukan kuantitasnya yang diperlukan oleh tubuh kita, tapi kualitas dari makanan yang kita makan. Nah, selain dapat merusak kesehatan fisik, juga dapat merusak kesehatan jiwa, yaitu dapat membuka celah bagi setan untuk masuk dan menguasai kita. Kalau kita orang yang hebat, orang yang taat seperti Nabi Yahya tadi, paling kurang setan bisa membuat berkurangnya ibadah kita kepada Allah, dan itu adalah kerugian bagi orang-orang yang baik, nyan yang berledaingan. Jadi tundro ulam yang sakit-sakit, ya kan? Kenang gula, kenang darah tinggi. Nyan atenu tundro nahana pajuh lisi kameng. Tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahaya bagi kesehatan, niat juga untuk memelihara agar iblis tidak masuk sehingga jadi ibadah. Nah, ibadah kan? Inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan ada kemudahan. Maknanya dalam waktu kita sakit tidak bisa mengkonsumsi makanan, Allah beri kesempatan kita untuk menjadi nilai ibadah. Yang penting bertadepu. Bertani nyo hana aku pajuh ti kameng ronyo nin ku nak baik damang setan nang tu. Walaupun padahal hanjit apa pajuh karena tanyo hipertensi. Bertani nit yang baik. Wa minha hubbut tazyin minal asasi wasiyabi waddar. Dan sebahagian daripada pintu hati yang dapat dimasuki oleh syaitan adalah hubbut tazyin, suka berhias. Minal asas daripada harta, wasiyab dan pakaian, waddar dan rumah. Fa inna syaitana idza ra'a dzalika. Karena sesungguh syaitan apabila dia melihat harta kita, dia melihat pakaian kita, dia melihat rumah kita, ghalaba ala qalbin insan bada fihi wa faraha. Dia masuk ke dalam hati seorang manusia, kemudian dia bertelur dan menetas di dalam hati kita. Dia kalau sudah melihat kita banyak sekali harta, lihat harta, pakaian yang mewah-mewah, rumah yang besar, yang hidup dalam hati itu boh inai mana. Itu becah cong inai dalam hati kita nyo. Fala yazalu yad'uhu ila imaratid dar wa tazyini suqufiha wa hitaniha wa tawsi'i abaniyatiha.
Maka senantiasa syaitan mengajak manusia untuk menghiasi, memperbaiki rumahnya, menghiasi atapnya, menghiasi dindingnya, memperluas rumah. Maka nenging danyo menyokana rumah hubut berhawa dengan raya wujud tu. Nyo dapu hanpah dapat raya dapu wujud. Ya kan? Kalau dapat raya dapu tapi hanpah menyo dapu nyo payah boh marmar macam boh marmar atau boh granit masa dapu semen lagi jamun hana cocok. Oleh nyancet purempah dah cet lah maju. Pokoknya napu dah pegat tapi bak rumah le danyo. Nyan adalah pintu yang digunakan oleh syaitan untuk damang dalam hati danyo. Jadi menghiasi rumah, menghiasi pakaian. Menghiasi pakaian artinya apa? Kita berpakaian dengan pakaian-pakaian yang selalu mahal, dengan pakaian-pakaian yang lagak, yang cantik. Han tajak le katanya tatubit keluar rumah, munyo han asuk pakaian yang puikun yang necis. Atau yang tampil berkeren lah katanya. Nyan termasuk tazinu siap menghiasi pakaian. Nyan adalah merupakan pintu damang syaitan. Wa yad'uhu ila tazyini bisyab wad dawab, dan syaitan senantiasa mengajak insan manusia untuk menghiasi pakaian dan kenderaan. Kenderaan bila kenyan? Karena motor tuha isah lah mati tu ada muna yang got baju tu. Isah lah mati ada muna yang got baju tu. Pokoknya terus kita berlomba-lomba dalam kenderaan, dalam pakaian, dalam rumah. Terus kita yang berlomba. Nah, urang ka 70 tahun umur. Mantang ke pegat rumah. Ada pergi ke pulang pegat rumah. Kadang tinggal ka melinggai. Harus je ada pergi secara akai sehat. Nampak kan kubu ke pegat nah. Rumah lah. Sebab secara adat menyokat ditnan umur. 70 tahun ka umur. Pandit trip tak mengduk di rumahnya. Pandit trip. Ditna le urang yang tengah gepegat rumah galam dia kan meninggal. Ya kan? Le urang nenging sekitar tanya tengah gepegat rumah galam gede mengduk kan meninggal. Rupanya ada meninggal koknya rumahnya dikuasai ibu rumah. Abeh iddah rumah mengkawe urang lain. Yang duk bak rumah gok nyan pegat adalah urang lah orang lain. Bahkan bak kathu gok nyan belo urang lain. Bahkan rumah yang gok nyan mejelame muno urang lain kuasai. Maka jangan terlalu berlomba-lomba dalam harta dan sebagainya. Fa idza auqa'ahu fi dzalika faqad istaghna ayyauda ilaihi saniyah. Apabila syaitan sudah dapat menjatuhkan kita kepada sifat tazyin tadi, ya, yaitu menghiasi harta, menghias dengan pakaian, menghias dengan kenderaan, dengan rumah, maka syaitan tidak butuh lagi kembali kepada kita untuk kali yang kedua. Artinya kalau dia sudah berhasil menggoda kita untuk bermegah-megahan dalam harta, nyan hana payah ijak tiga tu, ya riwang ya godalin tu katanya. Sip tiganya mantap. Kalau dia sudah mampu menjatuhkan kita kepada itu. Fa inna ba'da dzalika yajurruhu ilal ila ayyusaka ajaluhu fayamut. Karena sebahagian daripada demikian akan menjerumuskan kita kepada sebahagian yang lain sehingga kita sampai kepada kematian maka kita mati, sampai kepada ajal maka kita mati. Artinya satu saja kesalahan yang dapat ditimpakan oleh setan pada kita, yaitu tazyin tadi, menghiasi, bermegah-megahan pada pakaian, pada kenderaan, pada rumah, dapat membuat kita terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lain. Dapat membuat kita terjerumus kepada maksiat yang lain, kepada kemungkaran yang lain. Sehingga syaitan tidak perlu lagi menggoda kita. Sep tiga goda ada. Yang kau tinggal urusan roh dah ju. Beruk laju. Tak pegah tu ilung tak berat igoda ku syaitan. Tiga orang je igoda ni, hanya igoda li. Mana berat? Draw nanti kalau ke syaitan, you know. Nyoba kata ada kun. Draw nanti kalau ke syaitan. Artinya pada orang tersebut sudah benar-benar mengikuti langkah syaitan. Padahal Allah mengatakan fala tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan.
Tapi gopnya ka memang sering jak ikut syaitan tapi hana payah ipakat le syaitan tiga hoi rojih segai pelumah kuih hawa ke kuih nyan ke jak le nyan sabe-sabe ke jak laju. Lagi kameng lagi danyo nyo tame ong kerundung na payah dah hoi kameng. Tame ong kerundung kan ijak laju kameng sajang danyo. Tiga segai. Nyan ate uro lain hana tame ong kerundung pijak ibike kameng na ong kerundung lah danyo. Hana le ong kerundung tapi ijak asit. Nyo meno ke gedanyo ngan saya. Nekalon itu sebagai contoh bulan puasa. Tanya orang beriman wajib percaya bahwa bulan Ramadan itu syaitan semua dirantai oleh Allah. Karena itu hadis Rasulullah. Tapi betapa banyak orang yang melakukan maksiat. Adakah godaan syaitan? Tidak ada. Kalau syaitan sudah dirantai berarti tidak ada lagi godaan syaitan dalam bulan Ramadan. Tapi kenapa manusia masih terus melakukan maksiat? Rupanya godaan sebelum Ramadan itu sudah cukup untuk membuat manusia kembali akan terus melakukan dosa dalam bulan Ramadan. Kasih nanya. Orang mak megang pelaku dengku. Orang mak megang pelaku. Orang mak megang kiban nanya belanja makanan. Ya kan? Orang mak megang pelaku debu syaitan. Dihiasi kita oleh syaitan. Digoda kita oleh syaitan dengan makanan pada hari megang. Dengan rumah pada hari megang. Betapa banyak ibu-ibu yang mengganti perabotan rumah urang megang. Urang jak pasal empreh ada galon, ibu-ibu konfi ke belah. Potra ke belah piring, ke belah sendok, ke belah awu, ke belah pukun, gorden, macam-macam ke belah. Bapak-bapak yang belah si. Bapak-bapak pi terus 5 kilo ke belah si, hansip 3 kilo. Ke belah. Padahal singoh nalom mekat si ba empreh. Ba empreh hana pre nai mengkat si limau kepu ya belo 5 kilo si ura-uranya. Itulah digoda oleh setan. Dengan sekali dia menjerumuskan kita di hari megang, maka lepluh uratu dalam bulan Ramadan kajut istirahat setan. Karena kita sudah diajak mengikuti langkah syaitan. Tattabi'u khutuwatis syayatin. Kata ikut langkah setan. Ya, kenyan yang hati-hati lagi. Jadi harus punya sikap pengendalian diri. Ya. Wa huwa fi sabilis syaitan, maka di saat kita sudah terjerumus dengan satu godaan setan, sudah melakukan berbagai maksiat sampai mati, maka kita mati di jalan syaitan. Wa huwa fi sabilis syaitan. Maka kita mati sedangkan kita sedang berada di jalan syaitan. Nyo yang paling takut. Wattiba'il hawa, dan sedang mengikuti hawa nafsu. Wa yuhsya min dzalika su'ul akibah. Na'udzubillah. Dan sangat ditakutkan sebab demikian. Sebab kita sudah berjalan mengikuti jalan syaitan, sudah mengikuti nafsu, kita mati di jalan syaitan, maka kita akan dalam keadaan su'ul akibah. Atau kita sebut dengan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang buruk, yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan hati kita cinta kepada dunia. Mati dalam keadaan hati kita cinta kepada rumah. Mati dalam keadaan hati kita cinta kepada kenderaan. Mati kita dalam keadaan hati kita cinta kepada wanita, cinta kepada harta. Bantruh ajai, truh malik maut. Giyak cok katanya, rumah golam leh dah begot. Cukup tudih tu. Rumah golam leh kagiyak cok lung li Allah Ta'ala. Kiban anu lung tu pa iduk golam got leh rumah. Jadi kita mati dalam keadaan berpikir rumah. Artinya kita mati dalam keadaan tidak rida. Hana rida tak mati. Ketanya keinginan, ketanya untuk gebi ude bacuk tu tak puluh rumah leh puluh rumah ada mati hana pu dah pergi ketanya. Hana rida tak mati. Menyori hana rida tak mati berarti kita mati tidak dalam keadaan tenang. Padahal orang yang baik adalah orang mati dalam keadaan jiwanya tenang. Allah panggil orang tersebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Hanam pikiran ke rumah dia mati. Hanam pikiran ke kenderaan dia mati. Hanam ada pikiran ke rumah dia mati.
Tenang. Menyo hati sudah tenang dikala kita mati, baru kita ridha. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka baru kita kembali kepada Tuhan, kepada Allah dengan ridha. Allah pun ridha menerima kita. Makanya dibancara nafsu kita nyonyo bejut paling kurang adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau sudah mampu kita membuat jiwa kita tenang, tidak lagi terikat dengan dunia, nyan pajan mentang oleh Allah jun, anak pupu. Pasti kita akan kembali menjadi hamba Allah. Karena Allah sendiri yang memanggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu dalam golongan hambaku. Menyo getanyo tamate dalam keadaan hana tenang, tanyo je tabegah dro hamba Allah, tapi Allah tidak pernah mengakui kita sebagai hambanya. Kalau kita bukan hamba Allah, tidak mungkin Allah persilahkan kita masuk ke dalam surganya. Tapi kalau sudah digolongkan kepada hamba Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, pasti akan masuk ke dalam surga Allah. No menteng, banyak masih sifat-sifat yang menjadi celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.